Baik adik-adik, selamat bertemu kembali. Ya, pada kesempatan kali ini kita akan membahas masih tentang fisika modern. Kali ini tema kita adalah teori kuantum. Ya, nah seperti apa teori kuantum kita akan coba bahas. Pada kesempatan kali ini kita akan coba bahas 3 konsep dasar dari teori kuantum. Yang pertama kita akan coba bahas tentang radiasi benda hitam, kadang disebut sebagai radiasi kalor. Ya, mungkin kalian masih ingat waktu SD kita sudah belajar bahwa kalor itu bisa berpindah menurut 3 cara. Ya, yang pertama ada yang disebut dengan cara konduksi, konveksi, dan radiasi. Seperti apa konduksi, seperti apa konveksi, kita akan pelajari di pertemuan yang lain. Kali ini kita khusus bahas tentang radiasi. Ya, pada dasarnya radiasi adalah perpindahan kalor tanpa memerlukan medium perantara. Contohnya adalah cahaya matahari dari matahari sampai ke bumi tentunya melewati ruang hampa di angkasa luar sana. Peristiwa perambatan tersebut kita sebut dengan radiasi. Nah, kita akan pelajari sekarang seperti apa sih itu radiasi. Nah, misalkan saya punya sebuah, anggaplah benda yang memancarkan panas seperti ini. Pertanyaannya sekarang, seberapa kuat panas yang dia pancarkan? Tentunya radiasi yang dipancarkan akan tergantung pada beberapa faktor. Yang pertama, sudah pasti suhunya. Semakin besar suhu sebuah benda, artinya semakin panas benda tersebut, maka akan semakin kuat juga daya pancarnya. Yang kedua, tentunya adalah ukuran dari benda tersebut. Semakin besar sebuah benda, tentunya dia mampu memancarkan radiasi yang lebih kuat. Ya, jadi tergantung pada A, luas permukaannya dengan satuan meter persegi. Yang ketiga, tergantung pada emisivitasnya. Saya beri simbol dengan E, dan E nilainya adik-adik beragam antara 0 sampai dengan 1. Biasanya soal memberikan nilainya, tapi jika kalian ketemu soal ada kata-kata sebuah benda hitam, maka beri nilai E-nya sama dengan 1. Nah, apabila kita sudah punya data-datanya lengkap, suhunya kita sudah punya, tentunya harus dalam Kelvin, luas permukaannya kita sudah ada, dan emisivitasnya juga sudah ada, maka kalian bisa gunakan persamaan berikut untuk mencari daya yang akan diradiasikan. P adalah daya yang diradiasikan, dan tau adalah konstanta Boltzmann yang nilainya 5,67 kali 10 pangkat minus 8 watt per meter kuadrat Kelvin pangkat 4. Nah, kita coba lihat contoh soal berikut. Dikatakan sebuah bola besi berwarna hitam sempurna memiliki luas permukaan 1 meter persegi. Dipanaskan hingga bersuhu 727 derajat Celcius. Yang ditanya, tentukan besar daya yang diradiasikan oleh permukaan bola tersebut. Dari kalimat soal, kita sudah jelas-jelas diminta mencari berapakah daya yang diradiasikan. Kita sudah punya persamaan bahwa daya yang diradiasikan itu cukup sama dengan apa? Emisivitas kalikan dengan konstanta Boltzmann dikalikan dengan luas permukaan dan dikalikan dengan suhu yang kita pangkatkan dengan 4. Ya. Soal mengatakan bendanya benda hitam. Benda hitam berarti nilai E-nya sama dengan 1. Konstanta Boltzmann kalian sudah harus hafal. 5,67 saya kali dengan 10 berpangkat minus 8. Luas permukaan dikatakan di soal adalah 1 meter persegi. Berarti di sini kalikan dengan 1. Dan kemudian suhu di permukaannya dikatakan 727 derajat Celcius. Nah, kita mesti paham ya, 727 derajat Celcius ini setara dengan 1000 Kelvin. Ya. Jadi jangan lupa, harus ditambahkan dengan 273. Berarti saya kalikan dengan 1000. 1000 adalah 10 berpangkat 3, dan kita pangkatkan dengan 4. Ya, dipangkatkan dengan 4. Maka saya dapatkan di sini 5,67 kali dengan 10 berpangkat minus 8, saya kalikan dengan 10 pangkat 3 dipangkatkan 4 adalah 10 berpangkat 12. Maka kita dapatkan hasil 5,67 kita kalikan dengan 10 berpangkat 4 watt. Nah, ini dia adik, solusi untuk soal pertama kita tentang radiasi benda hitam. Ya, semoga bisa dipahami. Berikutnya kita akan coba bahas tentang hukum pergeseran Wien. Baik adik-adik, pembahasan kedua kita masih tentang teori kuantum adalah kita mau bahas tentang hukum pergeseran Wien. Jadi seperti apa itu hukum pergeseran Wien? Sedikit saya bisa ceritakan adik-adik ya. Jadi dulu ada seorang pakar fisika bernama Wilhelm Wien, dia mencoba mencari korelasi antara warna yang terpancar oleh sebuah benda yang sedang berpijar terhadap suhu dari benda tersebut. Ya, jadi misalkan nih, saya punya sebuah benda, kemudian benda ini saya panaskan sampai suhu yang sangat tinggi, maka nanti benda tersebut akan berpijar. Pertanyaannya, kalau suhunya sekian, maka pijaran dari benda tersebut akan berwarna apa? Ya, nah ini yang coba dicari oleh si Wien. Dari hasil penelitiannya, dia simpulkan bahwa
panjang gelombang dari cahaya yang terpancar oleh benda yang sedang berpijar tadi ternyata berbanding terbalik dengan suhu mutlak benda tersebut pada saat intensitas radiasinya maksimum. Dengan persamaan yang diberikan bahwa lambda sama dengan B per T. Ya, dengan B di sini adalah konstanta Wien 2,9 kali 10 pangkat negatif 3 meter Kelvin. Lambda adalah panjang gelombang dan T adalah suhu mutlaknya. Kira-kira contoh sederhananya apa sih dari konsep ini adik-adik ya? Mungkin saya bisa buat ilustrasi sederhana begini. Kalian pernah mengamati misalkan nyala api lilin ya. Jadi misalkan saya punya lilin di sini, kemudian lilin ini saya nyalakan, pasti kalian amati di situ bahwa ternyata mulai dari pangkal sumbu sampai puncak dari nyala api warnanya tidak sama semua. Ya, biasanya pangkal sumbunya cenderung berwarna biru, agak kebiruan, dan puncak nyala apinya akan berwarna kemerahan. Nah, biasanya akan seperti ini. Nah, kemudian dari konsep spektrum gelombang elektromagnetik, kita sudah pelajari bahwa ternyata warna biru dan warna merah memiliki panjang gelombang yang berbeda. Di mana warna biru justru memiliki panjang gelombang yang lebih kecil dibandingkan untuk warna merah. Jadi warna merah memiliki panjang gelombang lebih besar daripada warna biru. Tapi bagaimana dengan suhunya? Nah, kita semua sudah sepakat ya, bahwa warna biru justru akan memiliki suhu lebih tinggi daripada warna merah. Di sini justru suhunya akan lebih besar, sementara di sini suhunya lebih kecil. Nah, jadi ini contoh sederhananya adik-adik. Jika lambdanya besar, T-nya kecil, dan jika lambdanya kecil, T-nya besar. Ya. Nah, semoga bisa dipahami. Tapi saya yakin kalian akan lebih paham apabila kita sudah coba lihat satu contoh berikut. Sebuah benda hitam memancarkan gelombang elektromagnetik dengan panjang gelombang 5.800 Armstrong pada saat intensitas radiasinya maksimum. Jika konstanta Wien adalah 2,9 dikali 10 pangkat negatif 3 meter Kelvin, yang ditanya suhu pada permukaan benda pada saat itu adalah berapa? Panjang gelombang dikatakan lambdanya sama dengan 5.800 Armstrong. 1 Armstrong adalah 10 pangkat negatif 10. Berarti saya dapatkan di sini sekitar 5,8 kali 10 berpangkat. Kalau di sini negatif 10, saya pindahkan ke sini, jadi tinggal negatif 7 meter. Ini panjang gelombangnya, adik-adik. Dari persamaan ini, bisa kita lihat bahwa lambda sama dengan B dibagi dengan T. Konstanta Wien dibagi dengan temperaturnya. Sehingga saya dapatkan temperaturnya itu sama dengan konstanta Wien, tinggal saya bagi dengan panjang gelombangnya. Konstanta Wien adalah sebesar 2,9 dikali 10 berpangkat negatif 3, saya bagi dengan panjang gelombangnya. Panjang gelombangnya adalah 5,8 dikali dengan 10 berpangkat negatif 7. Ya. Nah, di sini bisa kita coret. 2,9 saya coret dengan 5,8, di bawah adalah 2. Ya. Dan kemudian minus 7 apabila saya naikkan ke atas, jadi plus 7 dikurangi 3, saya dapatkan 10 berpangkat 4, saya bagi dengan 2. 10 berpangkat 4 adalah 10.000, kita bagi 2 sama dengan 5.000 Kelvin. Nah, inilah suhu di permukaan benda tersebut. Oke, semoga bisa dipahami. Dan yang berikutnya kita akan bahas tentang hipotesis kuantum Planck. Nah, adik-adik, yang ketiga ini kita akan bahas tentang hipotesis kuantum Planck. Ya, nah seperti apa hipotesis kuantum Planck? Sedikit cerita adik-adik ya, bahwa dari dulu manusia mencoba mempelajari sebetulnya apa itu sebenarnya cahaya. Ya, berbagai macam teori berkembang, mulai dari zaman Yunani kuno, era Socrates, Plato, dan lain sebagainya, masuk ke era Galileo, kemudian masuk ke era modern, dan seterusnya, berkembanglah berbagai macam teori tentang cahaya. Tapi pada saat itu, yang paling populer adalah konsep cahaya sebagai gelombang. Ya, jadi cahaya dipandang sebagai sebuah gelombang, dia memiliki panjang gelombang lambda, dia memiliki frekuensi F, dan dia bergerak dengan laju C, yang oleh Maxwell dikatakan besarnya adalah 3 kali 10⁸. Kita sudah pelajari itu di konsep relativitas, ya, nilai tersebut sudah pernah kita gunakan. Nah, kemudian orang mencoba berasumsi yang lain, ada nggak sifat cahaya yang lain? Nah, disitulah muncul hipotesis yang disampaikan oleh Planck, bahwa berkas cahaya kurang lebih seperti gambar yang saya berikan ini, adik-adik. Bahwa dalam satu berkas cahaya sebetulnya terdiri dari paket-paket energi yang kecil-kecil. Paket-paket energi ini kemudian dikenal sebagai partikelnya cahaya, yang kemudian lebih kita kenal dengan istilah foton.
Tentunya, karena dia merupakan paket-paket energi dalam ukuran yang jauh lebih kecil, maka dia pun akan memiliki energi. Jadi kita bisa perhitungkan berapakah besar energi yang dimiliki oleh foton ini. Diberikanlah persamaan oleh Max Planck bahwa E sama dengan N dikali H dikali dengan F, atau E sama dengan N dikali H dikali C dibagi lambda. Apa itu N? N adalah berapakah foton yang terkandung dalam berkas cahaya tersebut. Ya. Kemudian H adalah konstanta Planck, nilainya adalah 6,6 dikali 10 pangkat negatif 34. Kemudian E adalah energi yang mau kita cari. Kita coba lihat contoh soal berikut, adik-adik ya. Dikatakan di soal, sebuah lampu pijar 300 watt mengubah 20% energi listrik menjadi cahaya, sisanya menjadi kalor. Apabila panjang gelombang cahaya yang dihasilkan dari lampu pijar ini adalah 660 nanometer, laju cahaya di ruang hampa dikatakan adalah 3 dikali 10 pangkat 8, yang ditanya berapakah jumlah foton yang terhambur setiap detiknya. Nah, dari data soal bisa kita tuliskan bahwa efisiensi dari lampu tersebut hanya 20%. Oke, kemudian panjang gelombang yang dihasilkan adalah sebesar 660 nanometer. Ya, kita tahu nanometer di sini adalah 10 pangkat negatif 9, sehingga bisa saya rubah menjadi 6,6 dikali 10 berpangkat minus 7 meter. Oke, kita mau cari berapakah foton yang terhambur setiap detiknya. Setiap detiknya berarti saya bisa anggap bahwa T sama dengan 1. Ya, 1 second. Nah, bagaimana cara menjawab soal seperti ini, adik-adik? Kita bisa mulai dari konsep. Kalau saya bicara tentang lampu, oke, lampu itu fungsi utamanya adalah merubah energi listrik, oke, menjadi energi cahaya. Ya, cahaya adalah foton, maka bisa katakan ini sama dengan energi foton. Karena hanya 20% yang bisa dirubah, maka energi listrik kita kalikan dengan efisiensi. Nah, kalau kita jabarkan persamaan ini, saya dapatkan efisiensi saya kali dengan energi listrik adalah daya dikali dengan waktu. Ya, soal mengatakan bahwa daya lampu pijarnya adalah 30 watt. Ya, jadi saya tuliskan P-nya sama dengan 30 watt. Oke. Kemudian dikatakan di sini kita punya persamaan E sama dengan N dikalikan H dikali dengan C dibagi lambda. Nah, yang mau kita cari adalah N-nya, adik-adik. Ya, berapa jumlah foton. Berarti jika persamaan ini saya sederhanakan, kita akan dapatkan bahwa N itu sama dengan efisiensi dikali dengan P dikali dengan T dikali dengan lambda, kita bagi dengan H dikali dengan C. Ya, sehingga apabila kemudian saya masukkan nilainya, kita peroleh efisiensi 20%, 20% adalah 0,2, ya. Dayanya adalah 30 watt, saya kali dengan 30. Waktunya adalah 1 detik, ya. Kemudian panjang gelombang yang dihasilkan adalah 6,6 dikali 10 berpangkat minus 7. Kita bagi dengan H. H itu adalah 6,6 kali 10 berpangkat minus 34, dan C-nya adalah 3 dikali 10 berpangkat 8. Oke? Dari sini bisa kita coret ya. Kalau saya coret di sini, ini dengan ini habis. Betul ya? Kemudian 0, dengan 30 itu habis. Kemudian 3 di atas dengan 3 di bawah juga habis. Ya. Sehingga saya dapatkan di atas tersisa 2 dikali dengan 10 berpangkat. Ya. Di sini ada minus 7. Kemudian habis itu kalau ini saya gabungkan minus 26. Minus 26 naik ke atas berarti plus 26. Kita kurangi dengan 7 berarti 10 berpangkat 19 foton. Nah, inilah foton yang terhambur dari lampu pijar ini setiap detiknya. Ya, baik adik-adik, semoga bisa dipahami dan nantikan pembahasan kita yang lain. Semoga bermanfaat. Terima kasih.